Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel gua Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Gimana kabar lu semua hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, dan selalu dikabulkan doa-doanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke guys, akhirnya gue sampai lagi nih di Jakarta setelah kemarin sekitar 2 minggu lebih, sekitar 17 hari lah gue di Medan. Gue sempat ngevlog cuman sekali, dan itu pun gue minjem motor sepupu gue. Nah sekarang gue udah balik lagi nih guys, pakai Vario. Walaupun ya seperti biasalah, barang kendaraan itu kalau kelamaan didiemin nggak dipakai jalan pasti ada aja. Contohnya nih Vario gue nih. Jadi kemarin itu kan udah setelah 17 hari dia diem, gak dipanasin sama sekali. Pas nyampe rumah tadi pagi gue panasin. Pertama hidupnya susah. Yang kedua setelah hidup dia idle up-nya tuh gak mau naik. Jadi kayak cuknya itu gak mau. Biasanya kan kalau motor-motor matic zaman sekarang tuh begitu lo hidupin, kalau mesin-mesin dingin kan dia gasnya tinggi dulu tuh, baru pelan-pelan turun. Nah ini dia nggak mau naik gasnya, nggak mau tinggi, jadi kayak nggak berfungsi gitu. Terus setelah dipakai berapa lama, tadi gua jalan ke kantor itu malah dia udah naik, dia nggak mau turun lagi guys. Jadi mungkin karet di dalamnya itu entah lengket entah gimana, jadi dia naik ngebuka nggak mau nutup lagi. Jadi gua tadi pagi tuh berangkat ke kantor dengan kondisi motor nggak enak lah. Jadi kalau langsamnya tinggi banget, mungkin sekitar ada kali 2500 kali RPM. Nah barusan nih sebelum gua jalan pulang, gua tes, gue cabut aja soketnya tuh yang idle up-nya, dan ternyata di normal. Berarti emang penyakitnya ada di situ. Kemungkinan sih antara karetnya karena udah kelamaan didiemin jadi dia megar, dia nggak gerakan, atau ya emang udah umur aja. Karena emang dari waktu pertama gue bangun mesin ini, begitu motornya jadi, penyakitnya di situ. Jadi gue nyetel langsamnya setengah mampus. Gue nyetel langsam karena ya itulah, nggak berfungsi dengan baik. Nah ini gue balik mau mampir diuji nih. Sekalian gue mau nanya, bisa nggak sih ganti gitu, atau diapain sih biar normal lagi ya. Kalau nggak bisa dibenerin mau nggak mau ya paling ganti baru gitu guys. Terus setelah 17 hari gua di sana, rumah gua ditinggal. Tadi pagi gua masuk rumah, gua kaget ngeliat rumah gua ngapa berantakan gini, acak-acakan, terus becek. Ternyata genteng gua itu ada yang bocor, ngerembes gitu. Cuman rembesnya agak lebay. Dan gua dapat info sekitar 2 hari lalu tuh emang hujannya di Jakarta tuh deres banget. Sampai ada yang jalanan yang longsor di dekat rumah gua. Nah kemungkinan karena hujannya deras, gentengnya bocor ya. Itu adalah kolaborasi yang sangat bagus ya untuk bikin rumah banjir. Walaupun banjirnya bukan gua masuk tuh banjir misalnya semata kaki gitu, enggak, cuman becek aja, becek. Terus ada yang keset gue tuh semuanya begitu diinjek nyiprat gitu saking basahnya. Ditambah lagi satu lagi, tas laptop gue ternyata pas gue tinggal itu posisinya gue taruh di lantai. Walaupun posisi tasnya berdiri, tapi karena dia basah jadi lembab, otomatis pas gue buka laptopnya itu udah basah. Basahnya bukan basah kerendam, basah karena lembab. Jadi karena gue balik langsung ngantor hari ini, nggak sempat beresin dulu. Jadi kemungkinan gue besok bakal izin WFH buat beresin rumah dulu. Karena hari ini gue juga masih ngungsi di rumah nyokap. Jadi gue nggak balik rumah dulu, masih tidur di rumah nyokap sampai rumah gue beresin dulu biar bisa ditempatin. Karena itu kayaknya harus satu rumah dipel, emang harus diberesin juga sih. Ya akhirnya setelah 2 minggu
gue warawiri naik KLX standar gerung. Akhirnya gue kembali lagi nih naik Vario. Dan gue planning gue dari kemarin gue udah planning, pokoknya gue begitu nyampe Jakarta, Vario ini bakal gue inepin di tukang knalpot, karena gue mau ngemal knalpot yang kemarin gue bilang gue udah beli knalpot standar untuk dibobok gitu. Cuman gue masih nunggu kabar dulu tukang knalpotnya udah balik dari kampung atau belum. Jadi kemungkinan beberapa hari ke depan gue bakal kantor naik Beat Varionya, bikin knalpot dulu supaya nggak terlalu berisik dan lebih nyaru lagi, karena kalau knalpot bebasan gini kurang nyaru gitu kelihatannya. Ya knalpot ini bakal gue pakai sekali-sekali lah kalau emang pengen lagi jalan-jalan rusuh-rusuhan gitu. Tapi kalau ya daily use atau NR biasa ya gue pakai knalpot standar bobok aja. Wah, ditambah lagi gue ada cerita nih guys. Jadi gue kemarin pas balik sampai bandara itu barang gue ada yang nggak ada satu dari bagasi. Jadi gue bawa lampu akuarium dari sana, punya om gue, karena akuarium udah nggak kepake. Gue minta dikasih sama dia, ada 3 biji tuh lampu akuarium. Biasanya lampu akuarium itu kan bahannya kaca ya, jadi gue mau bagasin gue juga rada takut. Jadi gue bungkus, gue niatnya mau gue bawa di cabin, tapi nggak dibolehin sama dia, disuruh dibagasiin dengan label khusus dan masukin bagasi juga dari loket khusus gitu loh. Biasanya tuh kalau di bandara ada loket yang untuk apa, barang yang overload, yang kayak misalnya lo bawa papan surfing atau lo bawa gitar yang gitu-gitu deh, barang khusus lah di bagasi yang harus di handle with care lah sama petugasnya. Nah pas gue sampai, gue liat bagasi semua barang nih udah lengkap nih, kecuali satu barang itu belum ada. Jadi gue mondar-mandir, gue cari petugasnya, gue tanya. Petugasnya juga koordinasi sama petugas di sekitar, cuman barang gue nggak ketemu, dan kemungkinan besar barang gue ketinggalan di Kuala Namu di Medan. Dan kemungkinan besar kenapa bisa ketinggalan, karena barang itu panjang ya, lampu akuarium lo tau lah bentuknya gimana kan, tapi bobotnya nggak terlalu berat. Jadi kemungkinan seringnya barang kayak gitu katanya nyangkut di ban berjalan, yang kalau biasanya kita lewat X-ray itu ada ban berjalannya kan ada tirainya tuh. Nah biasanya nyangkut di tirai situ karena dia lebar tapi nggak berat, jadi nyangkut. Gue urus lah ya. Gue tadi udah siap-siap nih, gue mau ngomel kalau misalnya gue disuruh ngambil lagi ke bandara, gue nggak mau. Tapi kebetulan emang prosedur dari mereka, nanti kalau barangnya udah ketemu bakal dikirim ke alamat gue. Alhamdulillahnya ya, walaupun barangnya nggak mahal, nggak semahal itulah, tapi ya gue salut lah sama tanggung jawab mereka gitu. Wah gila, setelah gue berhari-hari pakai motor yang digas harus dibetot dulu baru jalan, akhirnya gue naik ini ya gak? Nah tapi ada lagi nih motornya gak bisa dibetot guys. Nembak-nembak udah gitu kan, ini juga setelah bensin udah basi juga. Wah, apakah yang terjadi pada motorku ini? Gue pasang lagi deh soketnya. Karena nggak tahu ya, mungkin dia ngebaca anginnya juga jadi ngaco kali ya. Oke deh, gue ngiri dulu, gue benerin dulu soketnya.
Ini dia. Dah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini gak bisa digeber juga, nah kan, berarti karena soketnya gue cabut. Tapi jadinya langsam gue tinggi banget kalau begini. Ya biarin lah, yang penting bisa digas. Daripada kayak barusan kan digas cuman dar der doang. Ini juga PR gue banyak banget nih. Gue harus benerin water pump, gue harus ini knalpot, terus apalagi kemarin ya gue ngecek karena oli gue kurang banyak, ring piston harus gue cek. Terus ya ada lagi lah PR masih banyak lah ini, tapi bakal gue benahin satu persatu ya. Nah nih langsamnya jadi tinggi nih kalau denger ya. Ya tapi mau nggak mau lah, kalau nggak bisa digas soalnya. Makanya nih gue emang planning gue tadi balik dari kantor, gue balik lebih cepat. Sekarang tuh baru jam 7:30, gue mau mampir di Uji. Semoga aja dia buka. Mau nanya-nanya apakah bisa diganti kareta doang atau gue harus ganti satu set. Wah gila, gue kangen banget teman di motor. Sama kayak abang gue tadi malam, begitu nyampe rumah, buka pintu, masukin barang, yang pertama dia lakuin adalah dia ngambil charger aki, dia ngambil jumper, dia ngidupin Mio. Emang udah gatel, tangannya pada nih, pengen jalan-jalan, pengen NR. Karena di sana gue juga serba salah, motornya nggak ada satu. Kalaupun ada motornya juga katanya di sana tuh kalau malam lumayan rawan. Ditambah lagi gue juga nggak tahu di sana lokasi-lokasi speedingan atau di mana gitu, nongkrongnya di mana. Kalaupun ada juga terlalu jauh lah dari rumah. Yang gue juga kan nggak terlalu hafal ya medan tempurnya di sana. Pengen sih gue nih balik lagi ke Medan, Varionya gue kirim ke sana. Tuh lu denger sendiri ya, langsam gue tinggi banget ini. Waduh, ini bensin harus gue habis-habisin dulu nih. Karena pasti udah basi, udah gak maksimal lah kinerja bahan bakaran nih. 17 hari dia ngendep. Baunya juga beda soalnya tadi pas gue manasin tuh. Kayak tadi gue, biasa kan gue kalau habis bayar parkir, gue berhenti dulu, prepare dulu, ngecek kamera hidup apa enggak, ngecek HP dulu ada cat atau enggak, baru gue jalan. Nah disitu kecium tuh bau hasil pembakaran tuh beda sama Pertamax Green seperti biasanya. Kan kalau Pertamax Green biasa tuh wangi gitu kan, kayak yang gue bilang waktu itu, wanginya kayak Pertamax Turbo. Nah ini baunya wangi tapi agak sangit.
Gila, mabok nih mobil, kayak nggak ada salah. Oke lah guys, kayaknya sampai di sini dulu video gua kali ini. Jangan lupa subscribe channel gua. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, tulis aja di kolom komentar guys. Gak usah malu-malu ya. Jangan lupa share juga video gua ke teman-teman lo semua, supaya semakin banyak yang nonton video gua, semakin banyak yang subscribe channel gua, semakin maju, semakin berkembang, bikin gua semakin semangat lagi bikin kontennya, sharing ilmunya, bagi-bagi pengalaman sama lo semua. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Dadah. Hah?